Oke, kita masuk ke tadabbur surat Yusuf untuk bagian kedua. Tadabbur kali ini saya akan menekankan lebih kepada keindahan dan ketepatan bahasa yang Allah gunakan dalam firman-Nya, dalam Al-Quran ini. Ya, jadi kalau kita hanya membaca terjemahan dari Al-Quran, walaupun ada sedikit pelajaran yang bisa diambil, walaupun ada pelajaran yang bisa diambil, tetapi tidak pernah bisa menggantikan keindahan dan ketepatan bahasa Al-Quran dalam bahasa aslinya. Itulah kenapa kalau di awal-awal surat Yusuf Allah menekankan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian berpikir. Kalian tuh manusia. Ya, supaya kalian berpikir. Ya. Nah, berarti kalau misalkan kita menggunakan bahasa selain bahasa aslinya Al-Quran, maka kita tidak bisa menggunakan akal kita secara utuh untuk memahami Al-Quran gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kita harus menggunakan bahasa aslinya ketika hendak melakukan tadabbur serta tafsir terhadap Al-Quran ini supaya kita paham. Nah, di sini sambil saya coba berikan beberapa keindahan dan ketepatan bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran ini. Ya, contohnya di surat Yusuf ayat 43. Nah, ini jadi saya masih menggunakan ayat-ayat yang masih relevan dengan surat Yusuf. Ya, di surat Yusuf ayat ke-43 Allah berfirman, wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Waqala, dan berkatalah raja, waqala al-maliku, dan berkatalah raja, sang raja, ini sesungguhnya aku ara sab'a baqaratin simanin. Aku melihat, ya, aku telah melihat, ya, bahasa yang lebih tepatnya itu aku telah melihat. Ya, nah kemudian aro, karena misalkan di dalam bahasa Arab tuh dia bisa bermacam-macam makna, tetapi di sini saya melihatnya itu di mana? Di alam mimpi saya melihatnya, maka dikatakan saya telah bermimpi. Jadi kalau misalkan dalam kata yang lain, aro aitalladzi yukadzibu biddin, gitu ya. Nah, kalau itu beda lagi. Apakah kamu telah melihat, ya? Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama di surat Al-Maun, ya? Nah, di sini maksudnya aro adalah saya melihat, tetapi melihat di mana? Di alam mimpi, ya, di alam mimpi. Maksudnya begitu. Aro sab'a baqaratin, 7 ekor sapi betina simanin yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijafu. Ya'kuluhunna sab'un ijafun. Mereka dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Sapi betina yang kurus. Wasab'a sumbulatin. Nah, ini yang saya tekankan. Dan 7 yang saya cetak tebal sumbulatin. Ini diingat-ingat ya. 7 bulir. Bulir gandum gitu ya. Bulatin. Sumbulatin. Khudrin yang hijau, wa ukhra ya bisa, dan 7 lainnya yang kering. Ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar Mesir, orang-orang yang terkemuka, ya, dan kita tahu bahwa di zaman itu raja memiliki penasehat-penasehat. Ya, raja memiliki penasehat-penasehat. Nah, penasehat ini yang kemudian dimintakan saran, nasihat dari sang raja. Ya, penasehat ini. Ya, walaupun nantinya Yusuf juga akan masuk ke jajaran penasehat ini, saat ini belum. Ya ayyuhal mala'u aftuni, berilah fatwa kepadaku, berilah terangkan kepadaku gitu ya. Fi ru'yaya, tentang mimpiku ini, tentang apa yang telah aku lihat ini. In kuntum lirru'ya ta'burun. Jika kalian terhadap mimpi-mimpi itu bisa memberikan tafsir atau menakbirkan mimpi, ya, ta'burun. Ya, ta'bir. Ya, ta'bir itu akar katanya dengan ibrah sama, ya. Jadi kalau misalkan ibrah itu adalah pelajaran. Kalau kita ambil itu secara letterlek, ya, harfiah bahasa Indonesia, yang paling mendekatnya adalah pelajaran. Tetapi ibrah itu maksudnya apa namanya? Penyeberangan. Itu kalau misalnya Ibu coba cari kamus bahasa Arab, abaro itu kapal feri. Abaro itu kapal feri.
Jadi di sini maksudnya adalah memberikan pemahaman dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi para pembesar ini dimintakan tolong oleh sang raja untuk memberikan keterangan supaya dia yang tadinya tidak paham menjadi paham terhadap arti dari mimpinya. Nah, ini diingat-ingat ada sab'a sumbulatin, 7 bulir gandum. 7 bulir gandum. Wa sab'a sumbulatin. Nah, di sini digunakan kata jamak killah. Jamak antara 3 sampai 10. Karena 7 itu memang di antara 3 sampai 10. Kan gitu ya. Jadi digunakan kata sumbulatin. 7 bulir gandum. Tetapi dalam ayat yang lain Allah tidak menggunakan jamak ini. Ya, tidak menggunakan jamak ini, sumbulatin. Kalau misalkan bentuk ininya, bentuk tunggalnya, mufradnya nanti kita lihat ya, apa ya. Nah, bentuk mufradnya ada di sini. Nah, di sini di ayat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, "Matsalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Ya, masalul seperti permisalan ya. Dimisalkan, misal itu kata misalkan dalam bahasa Indonesia, misalnya itu asal katanya dari bahasa Arab. Ya, banyak sekali kata-kata bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Arab. Ya. Contohnya ini, masalu dimisalkan, masalul ladina yunfiqu, dimisalkan kepada orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka. Ya, harta-harta mereka. Jadi permisalan kalau bahasa Indonesianya, permisalan bagi orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka fi sabilillahi, di jalan Allah, ya. Kamatsali habbah, itu seperti sebutir benih, kamatsali habbah. Sebutir benih ambatat, yang menumbuhkan, ya. Ini kata-kata akar katanya sama dengan nabati ya, nabati. Ambatat, ya. Jadi menumbuhkan dari sebutir benih itu sab'a sanabil, 7 bulir gandum. 7 bulir. Tadi Allah menggunakan 7 bulir sumbulatin. Ya, di sini di surat Yusuf ayat 43 Allah menggunakan kata sab'a, 7 sumbulatin. Di sini menggunakan sab'a, 7 sanabil, 7 bulir. Ya, ini ketepatan bahasanya karena berbeda makna yang dimaui Allah di ayat ini dengan ayat surat Yusuf tadi. Di surat Yusuf tadi dengan ayat ini beda. Kita baca dulu tulisannya ya. Fi kulli sumbulatin, dan pada setiap bulirnya, ya, dan pada setiap bulirnya. Jadi ini bentuk tunggalnya ya, bentuk mufrad adalah sumbulatin. Tapi kemudian bentuk jamaknya, bentuk pluralnya itu bisa sanabil, bisa sumbulatin. Ya, bisa sanabil, bisa sumbulatin. Mi'atu habbah, ya, pada masing-masing bulirnya lalu menghasilkan 100 biji, 100 benih. Paham ya? Di sini tadi kita menggunakan kata kamatsali habbatin ambatat, pada setiap bulir, setiap benih menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir menumbuhkan 100 benih, berarti ada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan, ya. Allah yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan apa? Pahala terhadap yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ya. Jadi di sini Allah menggunakan kata sanabil, di sini digunakan kata jamak kasroh. Kalau dari bahasa Indonesia, kita tidak dapat maknanya, itu nggak dapat gitu loh. Ini sama-sama 7 bulir. Di ayat sebelumnya 7 bulir juga, di sini 7 bulir juga. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Arab, maka kita akan nampak perbedaannya apa gitu. Antara sumbulatin, ya, 7 bulir, dengan sab'a sanabil, 7 bulir juga.
di sini adalah jamak yang kuat, jamak kathroh. Itu 3 sampai tak hingga. 3 antara 3 sampai tak hingga. Kenapa? Karena di sini Allah berbicara tentang ganjaran. Ya, ganjarannya luas, seolah-olah Allah berkata seperti itu. Ganjarannya luas, maka dia bisa tak hingga jumlah ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah. Beda dengan ayat yang tadi, memang benar-benar ada 7. Nggak nambah, memang hanya 7. Tapi di sini dia adalah ganjaran yang sifatnya tak hingga begitu. Maka Allah menggunakan kata sab'a sanabil. Setiap satu bulir lalu ada 100 biji lagi. Gitu. Jadi sangat banyak sekali di sini benih yang dihasilkan. Jadi tak hingga begitu karena Allah sedang berbicara tentang pahala yang Allah berikan. Ya, dan di sini adalah nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Konteks aslinya biar kita tidak salah ya. Konteks asli ini sebenarnya untuk orang-orang kaya yang mereka itu didorong untuk menafkahkan hartanya untuk perjuangan jihad. Ya, perjuangan jihad pada masa itu tidak ada APBN seperti zaman sekarang ya. Tentara dimodalkan, diberikan modal ya oleh dari kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Jadi kaum muslimin mengumpulkan uang, harta, kurma, kendaraan, ya, onta, kuda, tenda, pedang, senjata, apapun, ya. Lalu kemudian dikumpulkan di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah kemudian membagikan perlengkapan perang tersebut kepada orang-orang yang hendak ikut berperang tapi tidak punya modal gitu. Ya, pada saat itu seperti itu. Lalu kemudian ada ulama yang meluaskan maknanya bahwa di jalan Allah ini bisa juga bermakna bahwa ini termasuk kita memberikan misalkan nafkah kepada para guru ngaji misalnya, supaya mereka kemudian bisa berfokus untuk meningkatkan ilmunya serta mengajarkan ilmunya. Tidak perlu lagi bersusah payah untuk misalkan mencari nafkah di jalan lain, misalnya berdagang, ya, atau misalkan memproduksi barang gitu misalnya. Ya, ini ada ulama yang meluaskan seperti itu. Juga termasuk misalkan untuk membangun masjid ya, jika tidak ada masjid, orang-orang yang juga menafkahkan hartanya untuk bersedekah misalkan kalau di satu tempat yang memerlukan makanan atau memerlukan misalkan kitab-kitab atau ini ya Al-Qur'an mushaf, maka itu juga termasuk dalam ayat ini ya, pengumuman ayat ini gitu ya. Tapi intinya adalah kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ini tidak dapat gitu. Kita tidak bisa mentadabburi seperti halnya jika kita belajar langsung dari bahasa aslinya. Ya, semoga bisa paham. Tadi menggunakan sumbulatin karena memang hanya ada 7, benar-benar 7 benih. Di sini menggunakan kata sab'a sanabil karena berlipat ganda pahala yang diberikan Allah sehingga sangat banyak sekali begitu. Ya, semoga bisa dipahami dari satu ayat ini. Kita masuk ke contoh ayat yang berikutnya ya. Saya masih sedang merekam ini ya. Nah, berikutnya. Allah menggunakan kata Malik dan Allah tidak menggunakan kata Fir'aun. Allah menggunakan kata Malik di kisah surat Yusuf dan Allah menggunakan kata Fir'aun di kisah di kisah Nabi Musa, gitu ya. Jadi kemudian terutama ulama tafsir berpendapat antara Malik dengan Al-Qur'an dengan Fir'aun, kenapa penyebutannya berbeda? Karena terdapat perbedaan dinasti gitu ya. Perbedaan dinasti raja yang memerintah di negeri Mesir. Ya, tetapi kalau menggunakan kitab agama sebelumnya, ya, baik raja di zaman Firaun baik raja di zaman Nabi Musa dan raja di zaman Nabi Yusuf, keduanya sama-sama menggunakan kata Firaun. Di kitab yang lain ya, kitab umat terdahulu, dia menggunakan sama Firaun baik untuk rajanya Nabi Musa dengan rajanya Nabi Yusuf begitu. Ya. Tetapi untuk konteks Al-Qur'an terdapat perbedaan penggunaan kata Malik dengan kata Fir'aun. Ya, Malik untuk kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf itu sebelum Nabi Musa, ya. Itu semua kesepakatan umat Islam ya, ulama tafsir dan ahli kitab bahwa
Dan bisa dijelaskan, ada juga penjelasan dari Al-Qur'annya mengenai kenapa mengenai siapa yang terlebih dahulu itu bisa diambil juga dalilnya dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Ghafir ayat 34. Ya. Surat Al-Ghafir ayat 34. Ya, mohon maaf Ibu ya, saya tidak paham ini kenapa tercoret. Jadi kalau menurut Ensiklopedia Britannica, ya, Faro atau Fir'aun berasal dari kata per'a yang berarti rumah agung dan digunakan sebagai sebutan bagi istana kerajaan di Mesir. Lalu Faro kemudian baru digunakan sebagai gelar raja Mesir di era dinasti New Kingdom yang berkuasa antara 1570 hingga 1069 semi Masehi, sebelum Masehi, dan di era dinasti ke-22 945 hingga 730 semi Masehi. Ini berarti titel Farao atau Fir'aun tidaklah digunakan melainkan di masa-masa akhir kerajaan Mesir. Dalam hal ini, gelar Fir'aun tidaklah ada di era di mana Biblical Joseph hidup. Ya, ia baru muncul di era Biblical Musa, yakni di era New Kingdom. Maka gelar Pharaoh tidak terdapat di era dinasti Hyksos, era di mana Biblical Joseph hidup menurut ahli kitab. Sebab bangsa Hyksos tiba di negeri Mesir pada abad 18 sebelum Masehi dan berkuasa di sana pada periode Second Intermediate atau sekitar 1650 semi Masehi hingga 1630 semi Masehi. Begitu pula dengan Al-Qur'an, ya, jadi intinya menggunakan kata Fir'aun ini setelah dinastinya berganti gitu ya. Begitu pula dengan dengan Al-Qur'an, penyebutan Fir'aun hanya muncul dalam konteks Nabi Musa dan dalam konteks Nabi Yusuf tidak begitu terdapat penyebutan Fir'aun. Tentu di zaman Rasulullah SAW kajian Mesirologi, kajian tentang Mesir belum lagi ada dan beliau tidak dapat membaca dan menulis aksara hieroglif. Ya, jadi ada perbedaan ya antara penyebutan Malik dan Fir'aun. Kalau pada zaman Nabi Yusuf digunakan kata Malik, pada zaman Nabi Musa digunakan kata Fir'aun. Ya, dan kalau kita lihat di Al-Qur'an, Fir'aun itu semua maknanya jelek. Fir'aun di zaman Nabi Musa itu semua cerita dalam Al-Qur'an tentang Fir'aun itu semuanya buruk konteksnya. Ya, hampir semua, bukan hampir semua, semuanya buruk. Ya, sedangkan kata Malik ya yang merujuk pada raja manusia ya, bukan raja Tuhan Allah, bukan, tapi raja manusia, Malik, raja di bumi, terkadang bagus seperti di Nabi Yusuf ini maknanya bagus, tetapi ada juga kata Malik yang digunakan untuk konotasi yang jelek gitu ya. Contohnya kalau ibu-ibu buka surat Al-Kahfi, saya yakin di sini ibu-ibu sudah membaca surat Al-Kahfi, Masya Allah. Di surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, ya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir melubangi perahu. Nabi Khadir melubangi perahu. Kemudian diceritakan alasannya oleh Nabi Khadir. Kenapa Nabi Musa bertanya, kenapa engkau melubangi perahu, gitu kan ya, ditanyakan, lalu dijawab oleh Nabi Khadir di ayat ke-79, amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud merusak perahu tersebut. Wa kana wara'ahum, karena di hadapan mereka atau di wara'ahum, di hadapan mereka, malikun, raja, ada seorang raja gitu ya.
di mana raja ini akan mengambil paksa setiap perahu gitu ya. Jadi Malik itu terkadang maknanya bagus, terkadang buruk ya. Tapi kalau Firaun semuanya maknanya buruk di dalam Al-Qur'an ini ya. Tapi yang jelas kenapa digunakan kata Firaun? Karena Nabi Musa hidup setelah era Nabi Yusuf. Nabi Yusuf belum digunakan kata Firaun. Dan ini kita juga tahu bahwa Nabi Musa ketika belajar ke Nabi Khidir, Nabi Musa itu keluar dari wilayahnya Firaun. Ya, keluar dari wilayah Firaun. Kenapa? Karena di situ rajanya digunakan kata Malik, bukan Firaun. Begitu ya. Ini harus kita pahami. Kita kalau agak mikir dikit di Al-Qur'an, kenapa Nabi Musa ini ketika bertemu Khidir, Khidir menceritakan bahwa perahu ini akan diambil paksa oleh Malik, bukan Firaun. Kenapa? Berarti si Nabi Khidir ini berada di wilayah yang di luar kekuasaan Firaun, gitu. Ya, sehingga Nabi Musa itu harus jalan jauh untuk untuk belajar dari Nabi Khidir tersebut, begitu. Ya, ini yang kita bisa pahami kalau kita memahami Al-Qur'an. Kalau kita hanya sekedar baca terjemahan, kadang-kadang kita tidak dapat maknanya gitu. Ya, tapi ini yang kita bisa dapatkan kalau kita melakukan tadabbur terhadap isi Al-Qur'an. Gitu, ya. Kita lanjut lagi. Ya, kita masih melakukan tadabbur untuk mempelajari ketepatan bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an ya. Allah menggunakan dalam surat An-Nisa ayat 11 ya. Ini masih ada nanti kaitannya dengan surat Yusuf. Yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah mensyariatkan bagimu, Allah mensyariatkan kepadamu, Allah mewasiatkan. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia secara letterlek ya, Allah mewasiatkan kepada tentang anak-anakmu. Fi auladikum. Allah mewasiatkan terhadap kalian tentang anak-anak kalian. Ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuannya. Ini kaitannya untuk waris ya, untuk waris. Maka digunakan kata wasiat. Ya, wasiat. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, bagi mereka 2/3 harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Ya, wa in kanat wahidatan falahan nis. Jika perempuannya cuma seorang, maka ia memperoleh setengah dari hartanya. Ya. Wali abaihi. Nah, ini yang penting. Wali abawaihi likulli wahidim minhuma sudusu mimma tarak. Ya. Dan untuk kedua ibu bapaknya, ya, dan untuk kedua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 harta yang ditinggalkan. In kana lahu walad, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Oke, ini saya tidak mau terlalu jauh membahas tentang waris ini karena nanti ada ahlinya insya Allah. Tapi intinya adalah kalau misalkan punya anak laki-laki, maka anak laki-laki 2 kali anak perempuan gitu ya. Ini yang Ibu tahu. Kemudian kalau anak perempuannya lebih dari 2, maka dari hartanya itu 2/3 untuk mereka dulu ya, lalu dibagi rata antara mereka begitu ya. Kalau anak perempuannya 1, maka anak perempuan itu dapat setengah dari hartanya. Nah, ini kemudian konteks lain. Jika yang jika yang meninggal itu dia seorang anak yang punya 2 orang ibu bapak yang masih hidup, maka masing-masing mendapat 1/6 harta yang ditinggalkan gitu ya. Oke, tapi yang paling penting adalah di sini Allah menggunakan wali abawaihi dan 2 orang ibu bapak. Wali abawaihi ya. Abawaihi 2 orang ibu bapak. Ini mirip dengan kata al-abu. Abu itu bapak. Jadi di sini adalah Allah menggunakan kata orang tua tetapi lebih condong untuk bapak. Begitu. Ya, karena masalah harta ini adalah masalah kewajiban dari seorang bapak. Maka Allah menggunakan kata abawaihi. Wali abawaihi. Tapi terjemahannya itu 2 orang ibu bapak. Memang 2 orang ibu bapak, tapi Allah menggunakan kalimat yang kecenderungannya untuk bapak.
Apakah ada kalimat yang kecenderungan untuk ibu? Ada, tapi nanti. Tapi di sini ibu-ibu harus pahami bahwa Allah menggunakan kata orang tua dengan kecenderungan kepada bapak, ya. Abi gitu kan ya, bapak saya. Nah, itu kalau untuk dua orang bapak, dua orang ibu bapak, maaf, digunakan kata abawai. Ya, abawai. Ya, abawai. Kalau abawaihi berarti kedua orang ibu bapaknya begitu. Nah, sama di surat Yusuf Allah juga menggunakan kata yang sama. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Ya, dan Yusuf ya menaikkan kedua orang ibu bapaknya di atas singgasananya. Wa kharru lahu sujada, maka mereka semuanya jatuh tersungkur sujud kepada Nabi Yusuf begitu. Di sini Allah menggunakan kata abawai, dua orang ibu bapak, tetapi cenderung juga kepada bapak. Ya, ya ini ulama kemudian menafsirkan, oh ini jangan-jangan ibunya bukan ibu kandung. Dan memang ada ulama yang berpendapat, ulama tafsir ya, bahwa ibunya memang ibu sambung, ya ibu sambung. Kalau bukan bibinya, ya kemudian ibu dari istri dari Nabi Yakub yang lain, ya. Karena memang kalau dari kisah kisah perjanjian lama itu, kisah kitab umat sebelumnya, ibu kandung dari Nabi Yusuf ini sudah meninggal ketika Bunyamin lahir, begitu. Ya, itu dari cerita dari perjanjian lama. Tetapi di sini Allah menggunakan abawaihi, kedua ibu bapaknya, berarti kedua orang tuanya, ya, bapak beserta istrinya begitu. Kira-kira seperti itu yang lebih cocok kali ya. Jadi, tetapi kalau misalkan ibu tiri itu dalam Islam dia kan dianggap seperti ibu ya, jadi mahram kita juga. Jadi mahram walaupun tidak saling mewariskan ya, tidak saling mewariskan, tetapi dia jadi mahram juga. Maka di sini digunakan kata abawaihi. Dan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf, orang tua Nabi Yusuf itu diceritakan lebih cenderung kepada bapaknya, ya. Hampir tidak ada kisah tentang ibu dari Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ini, gitu ya. Maka di sini digunakan abawaihi. Kenapa? Karena kedua orang tuanya dengan kecenderungan kepada bapak juga sama. Ya, karena memang ceritanya tentang bapak. Tapi ternyata si bapak ini, Nabi Yakub, punya istri juga begitu. Apakah istri ini adalah ibu dari Nabi Yusuf? Wallahu alam. Ya, dan ketika Allah tidak menceritakan dengan detail, maka itu berarti Allah punya hikmah bahwa itu bukan sesuatu yang penting untuk kita terlalu pahami, ya. Bukan pelajaran yang penting di situ. Ya, tetapi di sini Allah intinya menggunakan kata abawaihi, ya, kedua bapak ibunya, kedua ibu bapaknya. Ini sama dengan ini nih. Dua orang ibu bapaknya, ini ibu bapaknya. Allah menggunakan kata abawaihi. Allah menggunakan kata yang lain, bukan abawaihi di dalam ayat yang lain. Di sini di surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah telah menetapkan, waqadha, Allah telah menetapkan, memerintahkan. Kalau di dalam dunia kita ya, di urusan dunia, maka digunakan bahasa Arab itu qadhi, hakim, ya, orang yang memutuskan perkara. Allah telah memerintahkan, rabbuka waqadha rabbuka, Tuhanmu telah memutuskan, telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu, supaya kamu tidak menyembah selain Allah, selain Dia. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tuamu, kedua ibu bapakmu, ihsanan, harus berbuat baik, dengan baik. Gitu ya. Imma yablughanna 'indakal kibara, jika salah seorang di antara keduanya ya telah mencapai usia lanjut, ahaduhuma au kilahuma, ya. Jika sudah sampai tua ya, ini diartikannya nggak bisa secara latar karena bahasanya agak kurang pas gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Imma yablughanna, jika telah tiba indaka di sisimu, al-kibara, mereka itu sudah tua. Jadi kalau mereka sudah sampai tua ada di sisimu, ahaduhuma, salah satu di antara mereka, au kilahuma, atau keduanya,
fala taqul lahuma uffin. Ya, maka jangan sekali-sekali kamu mengatakan ya, atau kita melakukan penentangan gitu. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka berdua, tanharhuma, huma di situ dua orang ya. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka berdua, wa qul lahuma, dan janganlah mengatakan kepada mereka berdua wa qul lahuma, dan katakanlah kepada mereka berdua qaulan karima, perkataan yang baik ya, perkataan yang mulia. Di sini Allah mengatakan walidaini ya, walidaini. Jadi ini kecenderungannya untuk ibu ya. Kecenderungannya untuk ibu. Ibu-ibu yang pelajar bahasa Arab di sini walada. Walada itu artinya melahirkan. Ya, melahirkan. Kemudian kalau misalkan kita gunakan kata kapan kamu lahir? Mata wulidta. Kapan kamu lahir? Mata wulidtu, mata wulidtu fi. Jadi saya lahir pada gitu ya. Jadi di sini Allah kemudian menggunakan kata walidaini, berarti kedua orang ibu bapak, tetapi kecenderungannya untuk ibu. Allah menggunakan abawaihi untuk nafkah, tetapi di sini ketika Allah memerintahkan untuk berbuat baik, maka Allah menekankan kepada ibu, orang tua tetapi sisi ibu. Ya, wabil walidaini. Di sini kalau kita hanya baca artinya, kita tidak dapat itu maknanya. Kita tidak bisa memahami, tidak bisa melakukan tadabbur. Ya, karena sama-sama artinya ibu bapak begitu. Sama-sama artinya memang ibu bapak. Cuman Allah menghendaki yang berbeda antara abawaihi dengan kecenderungan kepada bapak dengan walidaini, ya, kecenderungan terhadap ibu begitu. Ya. Sekali lagi, makanya kita harus memahami dengan bahasa aslinya. Ya, tadi di surat Yusuf Allah menggunakan abawaihi. Ya, jadi sebenarnya makna artinya adalah Nabi Yusuf menaikkan bapaknya dan istri dari bapaknya begitu. Ya. Sehingga kemudian itu menjadi salah satu tendensi atau salah satu argumen bahwa itu bukan ibu kandungnya begitu. Ya. Karena biasanya Allah menggunakan kata ibu terlebih dahulu walidaini ketika hendak melakukan penghormatan di sini. Itu, begitu ya. Ketika diwajibkan untuk melakukan penghormatan, maka Allah memberikan kecenderungan terhadap ibu. Ya. Sama di ayat yang lain, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassayna, kami telah mewasiatkan ya. Kami telah mewasiatkan. Kami di sini diartikan perintahkan. Tetapi ini maknanya mirip dengan kalimat yang tadi ya, yusikum ya, di sini kemudian digunakan kata wawassayna ya, kami telah memerintahkan ya al-insana kepada manusia biwalidayhi ya, untuk berbuat baik terhadap kedua ibu bapaknya. Tetapi lagi-lagi kecenderungannya adalah terhadap ibunya ya, biwalidayhi. Hamalat ya, ibunya telah hamil, hamalat ummuhu, ibunya telah hamil, mengandungnya, wahnan ya, dalam keadaan yang lemah ya, lemah yang bertambah-tambah, lemah yang sangat lemah. Kalau kita baca dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan bahwa umat Islam ini suatu saat akan terkena penyakit wahan, al-wahan tahu ya, cinta dunia dan takut mati. Di sini Allah menggunakan kata wahnan, itu adalah ibunya itu telah lemah ya, lemah bertambah-tambah ya, lemah yang bertambah-tambah, sangat kepayahan gitu. Tapi kalau dalam konteks yang berbeda, Rasulullah menggunakan kata wahn, penyakit wahn ya, penyakit umat Islam ya, ketika mereka lemah terhadap dunianya, lemah semangatnya untuk mencari akhirat ya, mengejar akhirat, lemah ya, karena mereka sekarang cenderung kepada dunia. Tapi di sini konteksnya adalah ketika ibunya hamil, maka dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, sangat lemah. Wahnan ala wahnin ya, jadi kelemahan di atas kelemahan gitu ya. Wa fisaluhu fi 'amaini ya, wa fisaluhu fi 'amaini. Jadi disapih kemudian setelah 2 tahun. Disapih itu maksudnya berarti konteksnya adalah selama 2 tahun si ibu ini menyusui kan gitu ya, menyusui si anak, kemudian diberhentikan dari susuannya setelah 2 tahun ya, disapih.
anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Nah, lagi-lagi Allah menggunakan bersyukurlah kepadaku, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, waliwalidaika, dan liwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu, tetapi kecenderungannya lagi-lagi terhadap ibu. Ya, lagi-lagi terhadap ibu di sini. Jadi ibu ini ketika Allah memerintahkan manusia berbuat baik, maka kecenderungan pertama adalah kepada ibunya, begitu. Ilayyal masir, dan kepada pula tempat kembalimu. Ya. Sekali lagi, kalau kita tidak paham bahasa Arab, nanti tidak dapat ini. Sama-sama orang tuanya, sama-sama kedua ibu bapaknya. Tetapi ternyata Allah maunya beda. Maunya beda. Ada makna lain yang terkandung dari sisi bahasanya, dari sisi lughahnya, dari sisi bahasanya, ya. Oke. Itu tentang ketepatan bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk ke perbandingan sedikit, bukan hendak membandingkan, tetapi supaya kita bisa lebih memahami sejarah, gitu ya, lebih memahami tentang sejarah yang ada di dalamnya, ya, tentang Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Nabi Musa itu datang setelah Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ini dia dibenci oleh saudara-saudaranya, gitu kan ya. Bahkan saudara-saudaranya ini berkeinginan untuk membunuh Nabi Yusuf atau dibuang ke tempat yang jauh supaya nggak balik lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan wajah atau keridhaan dari bapaknya, ya. Naif, ya, ini sebenarnya naif sekali ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini terlalu naif dan terlalu ini. Kalau kita baca di sini ya, dia terlalu berbeda dengan misalkan istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz itu posisinya bangsawan. Ya, istri Al-Aziz itu terbiasa dengan intrik-intrik politik. Sehingga beliau sangat cepat berusaha membalikkan situasi. Jadi ketika beliau merayu Yusuf, si Zulaikha ini, kemudian ketika ketahuan suaminya, itu kemudian dia berusaha untuk langsung membalikkan situasi, begitu. Bahkan ketika kemudian Zulaikha dijadikan bahan omongan oleh orang-orang wanita-wanita Mesir, Nabi Zulaikha lagi-lagi membalikkan keadaan. Si Zulaikha ini lagi-lagi membalikkan keadaan dengan cara mengundang ya para wanita-wanita Mesir ini, lalu dipamerkan di hadapan mereka Nabi Yusuf, begitu. Ya, ini cara intrik yang sudah terbiasa di kalangan politik gitu ya. Bagaimana kita membalikkan situasi. Tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf ini kebenciannya ini agak naif gitu ya, agak naif. Dipikirnya dengan dengan membuang Nabi Yusuf, dengan membunuh Nabi Yusuf, bapaknya akan kemudian makin sayang kepada mereka. Tidak mungkin seperti itu. Ya, tidak mungkin seperti itu. Secara logik kita aja juga tidak mungkin gitu ya. Ya, bahkan sampai kapanpun Nabi Yakub pada akhirnya tidak pernah lupa. Karena bagi Nabi Yakub, Nabi Yusuf ini tidak hilang, ya. Nabi Yakub ini tahu bahwa Nabi Yusuf ini suatu saat akan menjadi nabi. Ya, akan dihormati oleh mereka karena sudah diceritakan mimpinya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini dilindungi oleh kakak perempuannya. Ya. Jadi di surat Al-Qasas ayat 11, waqalat bi ukhtihi qussih. Waqalat, dan dia berkata, dianya adalah ibunya. Tahu dari mana? Karena digunakan kata qalat. Ya, ini digunakan untuk muannas, untuk perempuan. Qala kalau laki-laki, qala saja. Kalau muannas qalat. Ya, dia berkata, siapa? Ibunya Nabi Musa. Bi ukhtihi, kepada saudarinya Nabi Yusuf, saudarinya Musa, maaf. Jadi ibunya Musa berkata kepada saudarinya Musa, usih, ikuti dia, ya, usih, ikuti si Nabi Yusuf ini, ikuti si Nabi Musa ini, ikuti Musa ini. Fabasurat, ya, maka nampaklah bihi olehnya anjunubin dari jauh. Jadi Nabi Musa ini diawasi oleh saudaranya dari jauh gitu ya. Ketika Nabi Musa dimasukkan ke dalam keranjang lalu dialirkan di Sungai Nil begitu ya, karena untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun ya. Nabi Musa kemudian dihanyutkan, tetapi ibunya Nabi Musa berusaha supaya jejaknya ini tetap kelihatan gitu. Si Nabi Musa ini geraknya kemana. Ya, kemudian Nabi Musa, saudaranya Nabi Musa, saudara perempuannya ya,
diperintahkan untuk mengikuti Musa dari jauh, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mereka siapa? Mereka di sini kemudian ditafsirkan oleh para ahli tafsir kepada si prajurit-prajurit dari Firaun. Oke, paham ya? Jadi prajurit Firaun ini diperintahkan oleh Firaun untuk mencari bayi-bayi Bani Israel yang lahir di tahun itu. Karena rajanya bermimpi begitu. Rajanya bermimpi bahwa akan ada seseorang dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya begitu. Maka kemudian si raja ini memerintahkan ya para prajuritnya untuk kemudian mencari bayi-bayi yang baru lahir pada tahun itu. Ya, ini adalah info dari setan gitu ya, info dari setan. Info dari setan ya, mimpi dari setan gitu ya. Mimpinya itu tidak terlalu tersembunyi gitu ya. Mimpinya itu tidak terlalu, karena kalau mimpi di Raja Nabi Yusuf ini agak sedikit butuh penafsiran lebih ya. 7 ekor sapi betina, 7 ekor sapi betina kurus, 7 bulir gandum hijau, 7 bulir gandum kering. Tetapi di Nabi Musa ini kisahnya sepertinya mimpi dari Raja si Firaun ini cukup terang gitu ya, sehingga tidak perlu tafsiran dari para ahli tafsir, sehingga kemudian si rajanya memerintahkan para prajuritnya untuk memburu bayi-bayi yang baru lahir dari Bani Israel. Ya, sehingga Nabi Musa itu punya saudara Nabi Harun. Nabi Harun ini lebih tua daripada Nabi Musa. Kenapa? Karena perintah itu baru turun di eranya Nabi Musa. Nah, si Nabi Harunnya sudah terlanjur lahir gitu kan ya. Sehingga pada saat itu Nabi Harunnya tidak dibunuh karena memang Fir'aunnya baru mimpi ketika di zaman Nabi Musa lahir begitu. Ya. Lalu disuruh diikuti dari jauh. Ya, diikuti dari jauh sehingga para prajurit tidak mengetahuinya. Ya. Di ayat yang lain Nabi Musa juga meminta kepada Allah supaya Harun juga diangkat menjadi nabi. Qala rabbi shrah li sadri. Ini di surat Toha ya, di surat Toha mulai dari ayat ke-25. Qala rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Nabi Musa ini hendak menghadap Fir'aun nih. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lancarkanlah lidahku dan ini agak susah nih. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan dari lisanku, dari mulutku, lalu lancarkanlah perkataanku. Kira-kira seperti itu. Intinya Nabi Musa ini diminta untuk berdakwah kepada Firaun, maka Nabi Musa meminta supaya Allah melepaskan kekakuan pada lidahnya, ya, supaya beliau lancar dalam berbicara begitu. Wahlul 'uqdatan, ya, dibuka ikatannya dari lidahnya, dari lisannya, maksudnya adalah supaya tidak kaku, tidak gagap gitu ya, karena akan bertemu dengan orang besar begitu kan ya. Yafqahu qauli, dan baguskanlah perkataanku. Waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah pembantu wazir, ya, pembantu min ahli, dari keluargaku. Harun akhi, saudaraku Harun. Ya, jadi Nabi Harun ini diangkat menjadi nabi atas permintaan Nabi Musa gitu ya. Ini susah nih kejadian seperti ini. Jadi seseorang minta supaya saudaranya juga menjadi nabi begitu. Ya, menjadi pembantunya ya dalam tugas kenabian ini, ya. Jadi intinya Nabi Musa ini cukup akrab gitu ya. Cukup tidak ada pertentangan antara Nabi Musa. Berbeda dengan Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya, Nabi Musa ini dilindungi dan bahkan dibantu oleh saudara-saudaranya dari sejak lahir. Dari sejak lahir Nabi Musa sudah dibantu oleh saudara perempuannya dan dibantu juga oleh Harun ketika melakukan tugas kenabian. Kemudian ada perbedaan berikutnya adalah Yusuf dilindungi oleh ayahnya tanpa wahyu. Dilindungi dari siapa? Dilindungi dari saudara-saudaranya. Ya, ayahnya berusaha melindungi Nabi Yusuf dari kejahatan saudara-saudaranya walaupun gagal. Nabi Musa ini dilindungi oleh ibunya tetapi atas bimbingan wahyu. Ya, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa,
an ardi'ih, supaya mau nyusui si Musa. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, khawatir ketahuan nih, maka jatuhkanlah dia, ya, dia di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, dia di sungai wala takhafi, dan janganlah kamu khawatir, wala tahzani, dan jangan pula bersedih hati, ya. Janganlah kamu khawatir. Takhafi, khauf itu adalah kekhawatiran akan apa yang terjadi di masa depan. Wala tahzani itu kesedihan terhadap apa yang telah terjadi. Jadi ibunya Nabi Musa itu harus diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan Nabi Musa ke sungai, begitu. Karena kalau tanpa wahyu, ini ibu dari Nabi Musa ini tidak akan pernah rela melepaskan anaknya, kan gitu ya. Beda antara ibu dengan bapak. Bapak itu dirayu sama saudara-saudaranya Yusuf, kemudian takluk juga gitu ya, karena ingin melihat anaknya saling akrab. Tapi kalau untuk seorang ibu, kalau dia sangat protektif terhadap anaknya, ya, dan dia sudah melihat gejala-gejala yang buruk, maka ibu ini tidak akan pernah melepaskan anaknya, ya, tidak akan pernah melepaskan anaknya. Itulah kenapa Nabi Yusuf ini, menurut para tafsiran ulama, ibu kandungnya sudah meninggal, begitu. Karena kalau masih ada ibu kandung, tidak akan pernah dilepas Yusuf ini ke tangan saudara-saudaranya. Ya, nah Nabi Musa supaya ibunya mau menghanyutkan Nabi Musa di sungai, maka Allah sampai harus menurunkan wahyu ke ibunya Nabi Musa. Begitu ya, itu karena saking kuatnya perlindungan ibu, gitu. Beda dengan bapak. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Inna radduhu, sesungguhnya kami akan mengembalikan dia, Musa, ilaiki, kepada kamu, begitu. Ya, rodu itu adalah kalau untuk ibu yang sering baca kitab bahasa Arab, ar-rod itu artinya bantahan. Kita mengembalikan lagi argumen dia. Tetapi di dalam Al-Qur'an ini maksudnya adalah mengembalikan bayi si Musa. Inna raddu, sesungguhnya kami akan mengembalikan dia ilaiki, kepadamu, ya. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia bagian dari rasul. Ya, menjadikan dia bagian dari orang-orang yang telah mendapatkan wahyu, begitu ya. Jadi ibunya Musa ini tahu nanti Musa ini menjadi rasul. Nah, untuk saat ini kamu wajib, gitu ya, menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil, ya. Ini harus perlu wahyu dari Allah supaya Nabi Musa ini, ibunya Nabi Musa tergerak untuk menghanyutkan. Itu pun ibunya Nabi Musa masih berusaha untuk melihat atau mengawasi bayi Musa dari jauh, minta tolong kepada saudara perempuannya Nabi Musa, begitu. Ya, ini adalah perbandingan Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Yusuf dituduh berzina dengan tuduhan yang palsu. Nabi Musa dituduh membunuh dengan tuduhan yang benar. Memang benar Nabi Musa ini memukul sekali mati, begitu. Tetapi konteksnya salah. Ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 14 hingga 19 ini cukup panjang. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, dan setelah Musa dewasa dan sempurna akalnya kami anugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, di ayat selanjutnya وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Ayat yang ke-16 ini juga ayat yang dianjurkan kepada kita untuk kita baca ya. Kalau setelah kita tersadar dari dosa kita, maka kita berdoa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Kita baca artinya. Ya. Dan dia Musa masuk ke kota, ya, ke kota.
ketika penduduknya sedang lengah, ya, atau sedang istirahat, begitu sih. Kalau menurut tafsiran yang lain sedang istirahat, maka dia mendapati di dalam dua kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, ya. Di sini kita tahu bahwa fawajada fiha, di dalam kota itu rajulaini, dua orang laki-laki, yaqtatilani, sedang bertarung, sedang berkelahi gitu. Yaqtatilani hadza min syi'atihi, ya, yang seorang dari golongannya Bani Israel, wa hadza min aduwihi, dan yang seorang lagi dari musuhnya. Ya, dan memang berbeda antara penampakan Nabi Musa dengan penampakan orang-orang asli Mesir, itu beda. Itu ada yang bilang bahwa Nabi Musa ini lebih putih begitu ya, sedangkan itu seperti di Mesir masih seperti orang Afrika begitu. Tapi yang jelas penampakannya beda. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi. Fastaghathahu, dan Nabi Yusuf kemudian menolong fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Lalu Nabi Yusuf ini langsung memberikan pertolongan kepada golongannya, alalladzi min aduwihi, terhadap gangguan dari musuhnya. Fawakazahu Musa faqada alaihi qala hada min amali syaitani innahu aduwwum mudillum mubin. Ya, orang dari golongannya itu meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya. Fastaghatsahu, berarti istighatsah itu meminta pertolongan ya. Maaf tadi salah, berarti kemudian si teman atau saudara dari satu satu kabilahnya Nabi Musa ini meminta bantuan. Fastaghatsahu alladzi min syi'ati, lalu meminta bantuan siapa? Orang dari golongannya, alalladzi min aduwihi, terhadap musuhnya. Fawakazahu Musa, lalu Musa meninju siapa? Meninju musuhnya. Faqada alaihi, dan matilah musuh tersebut. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan, sungguh dia adalah musuh yang jelas dan menyesatkan. Jadi Musa ini saking kuatnya mukul orang sekali mati gitu ya. Mukul orang sekali mati. Ya. Ini membela diri konteksnya, ya, membela diri konteksnya, tetapi kemudian di framing ya bahwa Nabi Musa ini melakukan pembunuhan. Betul, tetapi konteksnya keliru, ya. Betul, tapi konteksnya keliru. Di ayat 16 lalu di Nabi Musa berkata, qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya, sampai stop di sini kalau doanya ya. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ibu-ibu ini hafalkan doa Nabi Musa ini, karena ini juga syariat bagi kita untuk melafalkan doa ini setiap kita menyadari kesalahan kita ya. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ya, ini perbandingan Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Lalu sedikit lagi Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kekuatannya bukan di fisik. Maksudnya kekuatan fisiknya itu tidak diceritakan terlalu tangguh gitu ya kalau untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dia adalah seorang hafidh alim. Hafidhun alim. Ada di surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf ini kemudian diminta bekerja membantu raja gitu ya. Di surat Yusuf ayat ke-55 ya, qala ja'alni ala khazainil ard. Nabi Yusuf berkata, jadikan aku penanggung jawab terhadap perbendaharaan kekayaan kerajaan gitu. Ini hafidhun alim. Sesungguhnya aku hafidh dan alim. Saya ini amanah, hafidh, bisa menjaga barang ini. Ya, alim, dan saya tahu cara menggunakan barang ini. Ya, hafidhun alim, untuk bendahara-bendahara gitu ya zaman sekarang ini kita perlu orang yang hafidh dan orang yang alim. Dia menjaga barang dan tahu cara menggunakan barang itu. Ya. Nabi Musa itu kekuatannya di fisik. Dia sekali mukul orang mati, gitu kan ya. Maka Musa dikatakan qawiyun amin, kuat dan terpercaya. Kuat dan terpercaya. Ya. Di sini nanti Nabi Musa setelah ayat ini, Nabi Musa kemudian diangkat menjadi penggembala kambingnya Syuaib, ya. Mertuanya nanti ya. Jadi dikatakan qalat ihdahuma, berkatalah satu orang di antara kedua wanita yang
ditolong oleh Nabi Musa untuk mengambilkan air bagi ternak, gitu kan ya. Jadi ceritanya Musa lari ke Madian, lari dari kejaran Firaun, lalu kemudian Nabi Musa bertemu dengan kedua orang wanita yang sedang menunggu giliran untuk memberi makan kambingnya. Ya, cuma karena yang lain adalah laki-laki, kedua wanita ini hanya menunggu saja. Ya. Lalu kemudian Nabi Musa menawarkan bantuan, ya. Lalu kemudian Nabi Musa mengambilkan air untuk ternaknya, lalu Nabi Musa pulang, dikenalkan oleh salah seorang dari kedua wanita ini kepada bapaknya. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah seorang dari wanita itu berkata, ya abati, wahai bapakku, istajirhu, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Istajirhu. Ini kalimatnya singkat, kalau dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia menjadi agak panjang. Qalat, ya, salah seorang di antara kedua wanita itu, ihdahuma, qalat, dia berkata, ihdahuma, salah satu di antara kedua wanita itu, ya abatis ta'jirhu, wahai bapakku, pekerjakanlah dia. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat fisiknya untuk bisa bertarung sama laki-laki yang lain untuk rebutan air, kan gitu ya. Dan dipercaya, kalau nggak dipercaya nanti kambingnya kemudian dimakan sendiri, kan gitu kira-kira. Maka di sini Musa diberikan sifat ya sebagai orang yang kuat dan dipercaya, begitu ya. Kemudian yang perbandingan terakhir, dua perbandingan terakhir saya selesaikan sekarang aja Ibu ya, mohon maaf. Nabi Yusuf cenderung diperlukan oleh raja. Nabi Yusuf jelas diperlukan oleh raja. Nabi Musa di lain pihak dimusuhi oleh Firaun, ya Firaun. Sampai-sampai kemudian Nabi Musa diwahyukan untuk pergi dari tanah Mesir, ya. Nabi Musa harus pergi dari tanah Mesir, ya. Dan ketika pergi Nabi Musa dikejar oleh Firaun, ya. Di sini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Pergilah kamu pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab kamu pasti akan diikuti. Muttaba'un itu akan diikuti, dikejar. Kalau untuk bahasa kita ittiba' itu adalah mengikuti nabi ya, tetapi di sini konteksnya adalah muttaba'un adalah kamu akan dikejar sama tentara Firaun. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Innaha ula'i lasyirzimatun qalilun. Firaun berkata, mereka ini sesungguhnya adalah kelompok kecil. Wa innahum lana laghaidun. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Wa inna lajami'un hadirun. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus waspada. Ya, jadi Firaun ini akhirnya mengejar Nabi Musa. Ya, dan keturunan dan kabilahnya gitu ya, dan Bani Israel. Ya. Ini perbedaan dari Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Terakhir, ini tanpa hendak melakukan perbandingan yang buruk ya. Yang jelas ulama sepakat Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Yusuf. Ini sepakat ulama. Karena Nabi Musa masuk ke dalam golongan ulul azmi. Beda dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa di sisi Allah dan dikonfirmasi oleh hadis Rasulullah, Nabi Musa ini lebih baik daripada Nabi Yusuf. Nabi Musa secara kedudukan ya di sisi Allah, Nabi Musa itu lebih baik daripada Nabi Yusuf. Karena Nabi Musa ini masuk ke dalam Nabi Ulul Azmi. Posisinya itu tinggi gitu ya. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kelima Nabi ini posisinya lebih tinggi daripada Nabi yang lain. Termasuk Nabi Yusuf. Ya, maka Nabi Musa ya, ini posisi dari sisi kenabian, dari sisi akhirat dia di atas Nabi Yusuf. Ya, cuma dari segi dunia, Nabi Yusuf ini akhirnya lebih indah gitu ya. Kalau dari sisi duniawi, karena Nabi Yusuf mulai dari ujian, beliau dibuang, ya, tetapi kemudian beliau menjadi tangan kanan raja, hidup mewah, bisa kemana aja, bisa kemana saja. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup mulai dari
berkecukupan karena Nabi Musa ini hidup di lingkungan Firaun, ya, tinggal di istana Firaun. Tetapi ya atas karena takdir Allah, Nabi Musa kemudian akhirnya itu dari sisi dunia ya tidak senyaman Nabi Yusuf, tidak senyaman Nabi Yusuf. Di surat Al-Maidah ayat 24-26, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka, yakni Bani Israel, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki Palestina, tanah itu, tanah yang dijanjikan kepada mereka untuk masuk selama-lamanya. Ya, selagi mereka ada di dalamnya. Fadhhab, maka kamu pergilah. Fadhhab anta, maka kamu pergilah. Wa rabbuka, dengan Tuhanmu. Faqatila, dan kalian berdua berperang. Inna hahuna qa'idun. Sesungguhnya kami duduk di sini menanti saja, begitu. Ya, ini Nabi Musa dan Bani Israel ini sudah diperintahkan untuk masuk ke Palestina, menaklukkan Palestina. Ya, dan ini kita jangan melihat bahwa kemudian tanah Palestina itu miliknya Bani Israel sampai sekarang. Jangan seperti itu, karena Allah menjanjikan kekayaan dunia itu kepada orang-orang yang taat kepadanya. Pada saat itu orang yang beriman bertauhid adalah kaum Bani Israel. Ya, karena para sahabat itu lebih paham daripada kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Toh mereka tetap menaklukkan Palestina, begitu kan ya? Ya, jadi ini kenapa kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menaklukkan Palestina, karena mereka adalah kaum yang bertauhid pada saat itu. Orang yang bertauhid dijanjikan kekayaan di muka bumi, begitu. Ya, nah, tetapi para pengikut dari Nabi Musa ini kemudian apa ya? Tidak mau nurut gitu ya, tidak mau nurut. Tidak mau mengikuti perintah dari Allah, ya, duduk saja di sini kami, begitu ya. Maka kemudian Nabi Musa sudah ya agak putus asa gitu ya menghadapi sifat kaumnya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku dan saudaraku Nabi Harun. Saya tidak bisa mengontrol mereka lagi, begitu. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Nabi Musa pada hakikatnya meminta kematian di ayat ini, ya, di ayat ini, karena sudah putus asa, sudah depan gerbang, tetapi kemudian kaumnya tidak mau nurut, maka ya sudah, pisahkanlah kami dengan mereka, gitu ya. Pisahkan siapa? Pisahkan kami Nabi Yusuf, pisahkan kami maksudnya Nabi Musa dengan saudaranya Harun dari Bani Israel. Sudah, saya tidak bisa lagi ngatur mereka, intinya begitu. Ya, qala fa innaha muharramatun alaihim. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka arba'ina sana, selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka berputar-putar nggak jelas di atas muka bumi, ya. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu, begitu ya. Jadi kalau untuk Nabi Musa, ya akhirnya itu tidak senyaman dari sisi dunia ya dibandingkan Nabi Yusuf, Ya, ini perbandingan antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillah selesai. Minggu depan, kalau tidak ada halangan, insya Allah mungkin kita sedikit menyentuh untuk Nabi Yusuf untuk menutup, lalu kemudian kita lanjutkan insya Allah ke ke surat selanjutnya, surat Al-Kahfi insya Allah. Apakah ada yang mau ditanyakan ibu-ibu di sini? Saya stop ini dulu ya, stop recording.